saya menjelaskan tentang sistem bagaimana mengendalikan keran air. Kalau kita mengendalikan keran air, maka Anda akan menggambar kerannya. Lalu Anda akan menggambar siapa yang menjadi controller, otak dari manusianya. Lalu kemudian Anda mendeskripsikan mengenai apa yang menjadi feedback, digambar dengan mata dan sebagainya. Dan itu rumit atau lebih susah membuatnya. Bagaimana kalau kita membuat blok saja? Nah, itu yang kita lakukan. Dan kalau teman-teman sudah melihat pada sistem kontrol otomatis. Sistem kontrol otomatis biasanya menggunakan feedback. Dan saya sudah menjelaskan syarat-syarat mengenai adanya feedback atau umpan balik. Sistem otomatis tanpa umpan balik akan susah. Sementara sistem manual bisa menggunakan umpan balik kalau kita ingin mengendalikan secara ketat atau pengendaliannya secara spesifik ya. Nah, contoh seperti ilustrasi keran air tadi. Kalau kita menggunakan sistem tersebut, maka sistem tersebut adalah termasuk di dalam blok diagram sistem tertutup yang nanti kita akan bahas. Kita lihat pada slide gambar nomor 2. Ini adalah materi yang mungkin kemarin teman-teman sudah tahu ya, bahwa secara sederhana blok diagram sistem otomatis itu seperti ini. 1, ada nilai setting point. Lalu kemudian ada error. Error itu merupakan penjumlahan atau di sini adalah komparator ya. Kemudian ada controller. Lalu setelah controller kita menggunakan kontrol sinyal untuk menggerakkan atau mengaktifkan atau menonaktifkan yang kita kendalikan atau kontrol proses. Selanjutnya ada nilai keluaran atau output. Nah, nilai keluaran tadi akan dideteksi oleh feedback atau sensor. Nah, seperti inilah kira-kira blok diagram yang paling sederhana tentang suatu sistem kontrol otomatis. Nah, sistem otomatis sudah pasti perlu feedback. Karena apa? Karena tanpa adanya feedback, dia tidak bisa menginformasikan kondisi sekarang sudah terpenuhi atau tidak. Kalau kontrol saja, belum tentu kita gunakan feedback. Biasanya kita kendalikan yang simpel adalah contoh misalkan ingin mengendalikan lampu ingin dinyalakan atau tidak. Kita cukup memberikan penekanan pada switch dan sudah, kita tidak perlu melakukan pengulangan mengecek saklar apakah tadi sudah dipencet atau belum. Nah, tidak perlu ada semacam monitoring. Sistem otomatis harus punya sistem monitoring. Nah, Anda bayangkan kalau Anda punya motor matic. Motor matic itu bergerak, gearnya berubah apabila kecepatannya berubah. Artinya, setiap saat dengan periode tertentu, maka komputer akan membaca berapa sih kecepatan dari kendaraan. Kalau dia hanya sekali melakukan aktivitas pada saat dia menyalakan atau mengaktifkan gasnya, maka dia akan tidak berubah gear. Artinya meskipun kita gasnya udah kencang, suaranya cuman bergetar kencang saja. Bunyi, kalau istilahnya bahasa Jawa, nggereng. Jadi cuman tapi kecepatan tidak berubah. Jadi cuman bunyinya kencang, kecepatannya tidak. Kenapa? Karena tidak ganti gear seperti Anda lakukan pada kendaraan atau motor manual. Anda tekan gasnya kencang, tapi gearnya nggak Anda rubah, maka nggak akan kencang dia larinya. Nah, seperti itulah yang terjadi. Kenapa harus ada proses monitoring? Monitoring dilakukan oleh apa? Oleh sensor atau kita sebut dengan feedback. Next, kita ambil contoh pengoperasian.
dari robot penjinak bom. Ini adalah suatu sistem kontrol tapi manual. Ya. Kita lihat bahwa pada saat kita ingin menjinakkan bom untuk menghindari terjadinya ledakan, kita akan menggunakan robot. Robot tersebut memiliki roda yang menggunakan roda seperti tank ya, dengan belt. Lalu kemudian di atas kendaraan tersebut ada arm robot. Artinya ada tangan atau lengan yang digunakan untuk menjepit, mengalihkan, dan menggerakkan objek yang kita kendalikan dari panel. Panel tersebut ada joystick. Bagaimana kita bisa mengetahui detail tentang apa yang kita lihat? Kita menggunakan kamera. Nah, karenanya di sini kita lihat bahwa setting point-nya apa? Apa sih yang akan kita kendalikan? Yang akan kita kendalikan adalah kita memerlukan posisi. Nah, posisi tersebut itulah yang akan kita jadikan sebagai setting point. Posisi tadi itu diterjemahkan oleh gerakan tangan. Kalau kita punya joystick. Nah, contoh saya ambil contoh misalkan saya menggunakan joystick. Misalkan saya ambil contoh misalkan mana yang joystick ya? Ya, kita ambil contoh ini saja. Nah, ini misalkan joystick. Nah, maka pada saat dia maju, diharapkan lengan juga akan maju. Lalu kemudian di sini ada switch untuk misalkan menjepit. Saya tekan maka dia akan menjepit. Nah, yang terjadi adalah bagaimana kita merubah dari gerakan tangan lalu kemudian dimengerti oleh penggeraknya. Sehingga di sini sudah pasti harus ada penerjemah dari gerakan maju menjadi suatu sinyal. Kalau kita ingin mengetahui kira-kira robot itu bergerak karena apa? Karena ada penggerak. Penggeraknya apa kira-kira? Kalau sebuah robot dia bisa bergerak. Tangannya bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Penggeraknya apa kira-kira? Ada yang tahu? Jadi benar, motor yang kita gerakkan. Nah, pertanyaannya adalah motor itu bisa bergerak, berputar ke kiri dan ke kanan, itu karena apa? Apa yang membuat motor bisa bergerak? Tadi Mbak Putri sudah menjawab ya. Nah, yang lain kira-kira ada yang tahu nggak? Motor itu bisa bergerak karena adanya apa? Tanpa itu... Karena controller bukan, Pak? Kenapa? Controller. Mas Aswi, gimana? Dari controllernya, Pak. Ya, tapi motor, kalau Anda punya motor ya, katakan motor pompa, motor mesin cuci, kira-kira dia bisa berputar, kenapa kok bisa berputar? Karena ada daya, Pak. Ya, dayanya itu daya apa? Listrik, Pak. Daya listrik, betul. Jadi, yang kita kendalikan supaya motor tadi bergerak, yang mengakibatkan terjadinya perputaran atau pergerakan lengan pada robot adalah karena kita berikan daya atau power supply, yaitu listrik. Sehingga apa? Sehingga yang kita kendalikan adalah listriknya. Jadi pertama kali pada saat Anda ingin mengendalikan sesuatu, satu, pastikan Anda pengennya apa, itu menjadi setting point. Dan kedua adalah harus spesifik. Anda tidak bisa mengendalikan suatu sistem kalau tidak spesifik. Contoh, Anda ingin mengendalikan misalkan kebaikan Anda hari ini. Saya ingin baik hari ini. Baik itu terlalu absurd. Karenanya
kita nggak bisa mengukur dan tidak bisa mengendalikan. Tapi kalau Anda memberikan spesifik, baik adalah jika kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, kita bisa menghitung akhirnya. Jumlah hari ini saya memberikan benda kepada orang lain berapa banyak. Barulah itu bisa kita tentukan. Kalau kita tidak bisa hitung, maka dia tidak bisa dikendalikan. Sama seperti ini. Bagaimana dia bisa berputar misalkan 10 derajat. Nah 10 derajat tadi itulah adalah sesuatu yang bisa terukur. Nah karenanya pada saat kita menggerakkan joystick tadi, kita ingin bergerak 10 derajat misalkan ke kanan lengannya. Nah yang kita gerakkan apa? Yang kita gerakkan adalah robot, spesifik adalah motor. Motor dia bisa aktif apabila apa? Adanya daya listrik. Karenanya tugasnya joystick adalah bagaimana menerjemahkan dari gerakan tangan dirubah menjadi besaran listrik sehingga motor bergerak sampai 10 derajat. Itu adalah kerangka berpikir pengendalian. Jadi kalau Anda ingin mengendalikan sesuatu hal, satu, Anda ingin apa tujuan utamanya? Misalkan tadi, saya ingin bergerak ke kanan 10 derajat. Berarti itu udah setting point Anda. Apakah sudah spesifik? Sudah ada ukuran 10 derajat. Kalau Anda ingin mengendalikan kebaikan, maka seperti tadi saya bilang, jumlah kebaikan hari ini itu terukur dengan berapa kali Anda memberi sesuatu kepada orang lain. Nah, itu berarti ada takarannya. Kalau ada takarannya, maka Anda bisa mengendalikan. Yang kedua adalah tadi, siapa yang Anda kendalikan? Kalau tadi kebaikan adalah pemberian, berarti Anda harus mengendalikan berapa banyak benda yang akan Anda berikan. Kalau motor, berarti Anda akan bagaimana menyalakan atau mematikan motor sesuai dengan derajat yang Anda butuhkan. Nah, ceritanya begitu. Kalau Anda sudah tahu yang seperti itu, barulah bagaimana mengendalikan listriknya. Nah, itulah makanya kita belajar sinyal nantinya. Bagaimana dari sebuah joystick pada saat kita gerak maju, itu kemudian diterjemahkan menjadi besaran listrik. Misalkan kita gerak maju, kita pengen 10 derajat, berarti kemungkinan listriknya harus diberikan misalkan 5 volt sekian detik. Dengan demikian, maka secara langsung sinyal listrik tadi akan memberikan ke motor dan motor akibatnya bergerak ke kanan. Bagaimana dia 10 derajat? Dengan cara, kalau dia sistemnya masih manual, berarti orang harus melihat dia kira-kira sudah 10 derajat atau belum. Tapi kalau dia otomatis, tentunya tidak perlu digerakkan dengan joystick, tapi dia sudah bergerak ke kanan dengan 10 derajat. Nah, seperti itulah kira-kira sistem manual. Kita lanjut kepada blok diagram. Blok diagram seperti tadi saya uraikan bahwa dalam suatu sistem otomatis itu ada satu, setting point. Kedua, ada komparator untuk mengetahui error. Ketiga, ada controller atau pengendali. Keempat, ada yang dikendalikan atau plan atau proses. Kelima, ada output. Keenam, ada umpan balik atau feedback. Itu adalah blok diagram kontrol. Ibaratnya template-nya seperti itu. Tapi di dalam membuat blok diagram, kita tidak harus membuat sistem yang sesempurna itu. Membuat blok diagram kendali itu bisa dengan minimal ada 2 blok saja. Di dalam blok kendali itu perlu ada paling tidak 2. Satu, yang dikendalikan, yang kedua pengendalinya. Cukup. Contoh apa tadi? Contoh seperti gambar ini. Nah, pengendalinya siapa dia? Pengendalinya adalah manusia dengan joystick. Yang dikendalikan apa? Adalah pergerakan robot, tangan dari robot.
cuman ada 2 blok saja. Nah, tapi ini artinya sistemnya tidak otomatis. Kalau sistem otomatis, seperti tadi saya bilang, perlu ada elemen setting point ada, komparator ada, outputnya ada, feedback dan umpan balik ada, termasuk pengendali dan yang dikendalikan. Tapi kalau kita membuat blok diagram, tidak harus selengkap itu. Blok diagram itu syaratnya ada 2, harus ada pengendalinya dan harus ada yang dikendalikan. Seperti gambar yang tadi saya jelaskan. Nah, selanjutnya pengendali. Kalau kita sudah tadi bicara tentang dalam blok diagram ada elemen pengendali atau controller. Controller itu ada 2 tipe, yaitu controller dengan sinyal analog dan kedua adalah dengan sinyal digital atau discrete atau orang sering bilang on off. Nah, untuk yang analog itu biasanya sistemnya proporsional, integral maupun diferensial. Kalau enggak 3 tadi ya kombinasi di antara proporsional, integral, dan diferensial. 80% controller yang ada untuk sistem otomatis di dunia, 80% adalah controller digital atau controller on off atau controller discrete. Namanya bisa beda-beda tapi maksudnya sama. Sisanya mungkin 20% bahkan kurang itu adalah controller analog. Oke. Next, kita bicara tentang sistem analog dahulu. Sistem analog adalah suatu sistem yang nilainya tidak terbatas, artinya tidak terputus ya. Kalau on off dia bisa dinyalakan dan mati, cuman 2 kondisi. Sementara sistem analog dia tidak terbatas 2 kondisi. Contoh ada intensitas. Berapa derajat hari ini? Itu intensitasnya beda-beda. Ada 1, sekian, 0,00 sekian, 27,56. Nah, tidak hanya 2 kondisi. Kalau 2 kondisi seperti apa? Panas atau tidak panas. Panas atau dingin. Cuman ada 2 kondisi. Nah, kalau sistem analog dia ada intensitasnya, nilainya tidak ada pembatasan. Seperti itu. Lalu kita lihat bahwa di dalam kondisi nyata, semua sistem yang ada di sekitar kita itu biasanya tergantung sama waktu dan ruang. Makanya selalu ada istilah ruang dan waktu. Kenapa? Karena pada saat Anda mengukur misalkan daya listrik di ruangan ini belum tentu akan sama di ruangan yang lain. Dan pada saat Anda mengukur ruangan di daya listrik di tempat ini di ruangan yang sama tapi waktunya berbeda, nilainya juga mungkin berbeda. Nah, karenanya setiap aktivitas dalam kendali itu sangat tergantung ruang dan waktu. Biasanya nilainya kalau kita buat dalam bentuk angka, nilai itu akan berubah-ubah. Kita bisa melakukan pendekatan atau kita mirip-miripkan, ibaratnya seperti itu. Pemiripan itu ada 3. 1 kalau nggak proporsional, 2 kalau tidak berarti diferensial. Kalau tidak, dia berarti sifatnya integral. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah belajar tentang matematik. Saya tidak akan mengulas matematik secara dalam di sini, tapi paling tidak Anda tahu kenapa kok Anda belajar proporsional, integral, dan diferensial. Sebenarnya proporsional itu apa? Proporsional adalah sesuatu yang nilainya itu bisa ditebak dan cenderung konstan ya, cenderung konstan. Nah, dia bisa konstan rata begitu saja, tidak ada perubahan, atau cenderung dia naik, atau cenderung dia turun. Lalu kemudian apa bedanya sama integral dan diferensial? Nah, sementara integral adalah kondisi bagaimana dia naik dengan cara terakumulasi. Terakumulasi seperti apa? Contoh Anda menggulirkan bola salju. Pada saat Anda hanya
pada saat Anda di puncak gunung, Anda hanya memerlukan satu buah bola tenis, lalu kemudian Anda gelindingkan, lama-kelamaan setiap putaran dia akan mengikat salju. Sehingga begitu sampai ke bawah, dengan jarak tertentu, dia akan mencapai diameter yang berbeda. Itu adalah integral. Artinya apa? Artinya terjadi penambahan secara bertingkat. Itu namanya integral. Itu makanya Anda kemarin belajar integral. Diintegrasikan yang sudah kemarin diameternya berapa, ditambahkan dengan penambahan diameter yang baru atau ketebalan yang baru. Sementara diferensial seperti apa? Diferensial adalah kebalikan dari integral. Dia justru terjadi penurunan yang sangat drastis. Seperti apa yang terjadi seperti itu? Adalah pada saat Anda misalkan minum kopi. Pada saat Anda minum kopi di mall, misalkan di Margo, pergi ke Starbucks misalkan, maka pada saat Anda ngopi di sana, yang kebetulan AC-nya tidak menyala, maka kecenderungan kopi yang disajikan pada saat tersebut akan cenderung panasnya lebih lama. Tapi pada saat AC-nya dinyalakan atau Anda menyeduh kopi pada puncak Semeru, maka dalam waktu 2 menit saja temperatur yang ada pada kopi akan jauh berbeda. Kalau Anda ke Starbucks misalkan di Margo dan kemudian Anda disajikan kopi dengan temperatur 70 derajat, pada saat Anda bicara 5 menit, maka pasti akan tetap hangat kopi tersebut. Sementara kalau Anda di puncak Semeru, dalam waktu 5 menit Anda kemudian baru meminum kopi, maka kopi tadi sudah akan menjadi ice coffee. Nah, itulah terjadi penurunan temperatur yang sangat cepat sekali yang kita sebut dengan sistem atau mengikuti aturan seperti diferensial. Itulah makanya kenapa teman-teman belajar tentang kalkulus, diferensial, dan integral. Karena itulah fenomena yang ada di sekitar kita. Fenomena yang ada di sekitar kita adalah dia merambatnya konstan atau dia merambatnya cepat pada kondisi tertentu, lambat pada kondisi yang lain. Kalau dia naik, dia integral. Kalau dia turun, adalah diferensial. Oke. Saya lanjut. Berikutnya adalah untuk membuat penyamaan tadi, ibaratnya Anda memirip-miripkan di dalam dunia engineering, itu kita gunakan model matematis. Karenanya kita memerlukan fungsi matematik. Fungsi matematik kalau dia naik dan turun, konstan seperti apa? Seperti sinyal sinusoidal. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya fungsi matematis tadi, kita bisa menebak sifat dari suatu alat yang kita kendalikan. Contoh tadi, kita umpamakan motor. Motor tadi aktif atau bergerak apabila apa? Kalau kita berikan listrik dengan nilai konstan, maka kira-kira gerakannya pasti konstan. Tapi kalau kita ingin membuat gerakannya cepat atau lambat di awal dan cepat di gerak mendekati titik akhir, maka Anda membutuhkan suatu sistem yang harus bukan proporsional. Bisa merupakan diferensial atau bisa merupakan integral. Kenyataannya pada saat Anda naik kendaraan motor misalkan, Anda tidak mungkin menyalakan gas atau menggerakkan gas Anda, kendaraan atau motor, itu dengan proporsional. Jadi nggak mungkin pada saat Anda menggerakkan stang, itu pelan dan Anda sangat konstan sekali. Biasanya kalau gas langsung kencang seketika, tapi reaksi dari motornya tidak begitu. Dia akan mengikuti kecepatan dari tangan kita.
Nah, harapannya demikian. Dan itu sebenarnya kalau kita dekatkan, kita bisa membuat model matematikanya. Dengan adanya model matematika, orang lain yang ada di belahan dunia ini itu bisa mengerti prinsip dari yang Anda kendalikan. Karena apa? Karena dengan adanya model matematis tadi, nilainya pasti sama. Itulah namanya yang kita sebut dengan ilmiah, atau bahasa Inggrisnya adalah scientific. Scientific itu apa? Scientific atau ilmiah adalah suatu kondisi yang Anda dasari dari sebuah logika, cara berpikir umum orang, lalu kemudian tekniknya sama, Anda bikin teknik standar dengan parameter atau nilai-nilai yang standar, dengan bahan yang standar atau Anda deskripsikan, sehingga jika dilakukan kronologis, hasilnya pasti sama. Itu namanya ilmiah. Kalau Anda nggak punya sistem yang standar, tidak terukur, dan kemudian Anda tidak kronologis, udah pasti hasilnya akan berbeda. Saya ambil contoh analogi yang simpel. Anda pergi makan nasi goreng. Nasi goreng di tempat yang sama. Pada hari ini dan hari esok belum tentu sama. Kenapa? Karena mereka menggunakan cara yang sangat tidak ilmiah. Tapi kalau Anda datang ke sebuah restoran cepat saji, kita ambil contoh McDonald, dimanapun, kapanpun, rasanya pasti sama. McDonald manapun yang ada di seluruh dunia, rasanya pasti sama. Tapi kalau Anda pergi misalkan nasi goreng seafood yang ada gambarnya, di tempat yang berbeda rasanya sama, rasanya pasti beda. Tapi di tempat yang sama belum tentu sama. Hari ini kok lebih asin ya? Atau besoknya, loh kok rasanya tidak segurih kemarin? Meskipun restoran yang sama. Kenapa? Karena mereka tidak ilmiah. Contoh tidak ilmiah seperti apa? Pada saat Anda ikut kegiatan lomba memasak atau misalkan seminar masak, Anda akan memasak nasi goreng misalkan. Nah, maka akan ada informasi panaskan wajan. Wajan tidak dideskripsikan jenis wajan apa, pakai teflon, merek apa, ukuran berapa, tidak, tapi cukup panaskan wajan. Sehingga Anda menggunakan wajan teflon dengan wajan aluminium, pasti beda hasilnya. Teksturnya pasti beda. Yang kedua, tidak dideskripsikan kompornya. Kalaupun ada kompornya, mereknya apa, tidak dideskripsikan berapa derajat api yang dinyalakan. Sehingga hasilnya juga pasti berbeda satu sama lain. Oke, kita bicara masak-masak. Setelah itu bumbunya. Kalaupun bumbunya sama, takarannya setiap pemasak pasti beda. Makanya di dalam acara masak-masak sudah jelas rasanya pasti beda. Karena Anda masukkan garam secukupnya. Cukup satu orang dengan orang yang lain pasti beda. Lalu kedua, tambahkan lada sesuai selera. Maka sudah pasti rasanya dijamin berbeda. Tapi kalau Anda ke McDonald, apa yang dilakukan McDonald? Mereka membuat standar. Satu, berapa tekanan oven. Mereka harus punya oven dengan tekanan berapa untuk membuat rotinya. Lalu kemudian temperaturnya berapa. Berapa menit untuk memanggang roti tipe apa. Sudah dicatat. Itu makanya siapapun yang mengerjakan pasti hasilnya sama. Nah, lalu kemudian bahannya merek apa, memiliki tekstur seperti apa. Misalnya konten gandumnya seberapa, konten dari gulanya seberapa, dan semuanya ada takaran. Jika itu dilaksanakan secara kronologis dengan teknik yang terukur, maka hasilnya siapapun yang mengerjakan pasti sama. Itu namanya kontrol. Tapi kalau Anda pergi saja ke tukang soto, franchise Indonesia, soto Mbok Giem misalkan,
atau soto seger apa gitu ya. Tempat yang satu dengan tempat yang lain pasti beda, meskipun menggunakan franchise. Kenapa? Karena orang Indonesia selalu tidak membuat takaran. Ada yang, wah, yang tukang masak ini suka asinnya seperti ini. Jadi masing-masing tergantung selera. Nah, kalau sudah seperti itu artinya tidak ilmiah. Nanti pada saat Anda mengerjakan suatu karya tulis ilmiah, maka Anda harus menyusun bagaimana caranya Anda berpikir seperti layaknya orang berpikir umumnya. Lalu yang kedua adalah membuat suatu besaran nilai. Setiap yang Anda kerjakan tuh harus punya nilai ukurnya. Yang ketiga, kronologinya seperti apa sehingga Anda mendapatkan hasil. Apabila serangkaian kegiatan tadi dilakukan oleh orang lain, hasilnya pasti sama dengan Anda. Itu namanya karya ilmiah. Sehingga kalau Anda menentukan, saya ingin membuat alat meja otomatis, maka yang pertama harus Anda ketahui dulu adalah mengapa alat ini perlu dibuat. Itu adalah pertanyaan yang umum. Dan selanjutnya, kemudian jenis materialnya Anda harus ungkapkan. Lalu bagaimana teknik pemasangan meja tadi, dan seterusnya. Nah, itulah namanya karya ilmiah. Makanya karya ilmiah akan berbeda dengan novel. Di mana novel Anda cukup membayangkan dan Anda hanya memerlukan berimajinasi. Nah, kita lanjut kembali ke sini. Kalau tadi sudah saya jelaskan analoginya, kalau kita sudah mengetahui model matematisnya, kita bisa membuat pemiripan dari apa yang akan kita kendalikan. Dari model matematis tadi, biasanya kalau menggunakan kalkulus integral diferensial, itu akan rumit penyelesaiannya. Karena dia berada dalam kondisi ruang dan waktu yang berbeda. Nah, untuk itu biasanya kita menggunakan transfer function atau fungsi tadi dibuat peralihannya. Tidak dalam kondisi ruang dan waktu, tapi dalam kondisi frekuensi. Apa itu maksudnya? Itu adalah penyederhanaan. Penyederhanaan maksudnya seperti apa? Contoh, saya akan tanya, kelas 4Q, detik ini ada berapa mahasiswanya? Nah, maka angkanya akan berbeda dengan detik yang tadi. Kalau misalkan detik ini ada 20 orang, pada saat 3 detik yang lalu bisa jadi hanya 10 orang. Karena yang lainnya ke kamar mandi, ke toilet. Kenapa? Karena itu menggunakan aturan ruang dan waktu. Tapi kalau misalkan saya ditanya orang, saya lebih baik menggunakan frekuensi. Berapa jumlah mahasiswa 4Q? Jumlah mahasiswa 4Q adalah misalkan 22 orang. Dengan demikian lebih gampang. Anda tidak akan diminta untuk berpikir dan melakukan monitoring detik ini. Itu makanya absensi selalu berdasarkan frekuensi, bukan berdasarkan ruang dan waktu. Kalau berdasarkan ruang dan waktu, seorang dosen tidak akan sempat melakukan absensi. Detik ini, wah, si A pergi ke toilet. Detik ini, si A minta izin. Detik ini, si B tidur. Detik ini, si C bermain-main dan konsentrasinya terpecah. Kalau saya sibuk setiap detik mengurutkan Anda, maka saya tidak akan bisa memberikan perkuliahan. Nah, itulah yang terjadi pada saat absen. Yang saya lakukan adalah kita absen pertama kali kuliah atau saya mengabsen di akhir kuliah. Saya menganggap selain itu tidak penting. Artinya, meskipun tadi ada yang mondar-mandir, ada yang tidur dan sebagainya, saya tidak hiraukan. Kenapa? Karena buat saya waktu tidaklah penting. Tapi yang penting jumlah. Dengan demikian, untuk urusan mengetahui berapa banyak mahasiswa akan belajar di mata kuliah saya,
Saya akan lebih mudah jika saya menggunakan prinsip frekuensi. Hanya butuh jumlahnya. Kalau mahasiswa 4Q lengkap, mahasiswanya ada misalkan 20 orang. Nah, dengan begitu maka selesai. Misalkan kita ada 25 orang mahasiswa, saya akan ditanya oleh orang lain, saya akan selalu jawab yang sama. Berapa mahasiswa 4Q? 25. Padahal seharusnya, saya harusnya kalau pingin akurat, harus konfirmasi dulu. Jangan-jangan ada yang tidur, ada yang sedang pulang ke rumah, ada yang sedang ke kampus, dan sebagainya. Seandainya saya ditanya jumlah mahasiswa 4Q pada waktu tertentu oleh orang lain. Biar nggak repot, saya menggunakan teorema frekuensi. Berapapun, kapanpun yang saya tahu, kalau lengkap mahasiswa 4Q ada 25 orang. Itulah yang terjadi, makanya pada saat kita menggunakan teori fungsi alih, kita rubah dari sistem ruang dan waktu, dirubah menjadi frekuensi. Itu dimungkinkan dengan teori Laplace. Jadi kalau Anda belajar teorema Laplace, yang mungkin saya tidak akan bahas terlalu banyak, itu adalah merubah dari domain atau ruang waktu menjadi ruang frekuensi. Biasanya kalau sudah dalam bentuk Laplace adalah seperti yang ada di sini, dalam kurungnya bukan T lagi, tapi fungsinya dalam kurung S. S itu adalah sebagai notasi frekuensi. Kenapa bukan F? Ya bisa saja, tapi yang pembuatnya dulu membuat S, kenapa? Biar tidak rancu dengan istilah fungsi. Karena biasanya kalau fungsi, orang biasanya sudah membuat dalam bentuk notasi F. Makanya untuk frekuensi kita biasanya menggunakan S. Sementara untuk notasi waktu kita menggunakan T atau time ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini adalah sebuah blok fungsi. Ada fungsi input, masuk, panah masuk, dan panah keluar dari sebuah blok GS. GS itu adalah sebuah proses. Masukannya atau inputnya adalah U. Keluarannya adalah Y. Sehingga hubungannya kita bisa tulis seperti ini. Bahwa output atau YS itu sama dengan US atau inputnya dikalikan dengan proses yang terjadi. Jadi sebuah sistem, kalau kita ingin tahu output, output merupakan dampak dari adanya input yang sudah diproses. Itu prinsipnya. Kalau misalkan Anda sebagai seorang mahasiswa tidak diproses, contoh Anda tidak kuliah, maka hasilnya 5 tahun dari sekarang atau 4 tahun dari sekarang, pada saat Anda lulus SMA tadi atau SMK, maka keterampilan Anda juga pasti akan sama, ceritanya begitu. Nah, sementara kalau Anda punya input sebagai lulusan SMK atau SMA, masuk ke dalam Politeknik Negeri Jakarta jurusan Teknik Manufaktur, di dalamnya ada proses untuk menambahkan keterampilan kepada Anda sehingga keluaran Anda adalah sesuai dengan keinginan dari profesionalisme di bidang manufaktur. Karenanya input Anda akan dikalikan dengan keterampilan yang diberikan pada proses. Ceritanya begitu. Nah, ini adalah fungsi alih. Fungsi alih dari suatu persamaan tadi, kalau kita sudah tahu persamaan contoh yang di atas adalah output Y sama dengan input dikalikan dengan prosesnya, maka fungsi alihnya adalah Y per U atau output dibagi inputnya. Ya. Nah, kalau Anda pernah mengetahui istilah efisiensi, efisiensi itu apa? Efisiensi adalah daya output dibagi dengan daya input. Maksudnya apa? Kita ingin tahu rasio hasil keluaran dari suatu sistem tersebut apakah sama dengan
daya yang diberikan. Kalau daya output sama dengan daya input, maka efisiensinya 100%. Nah, sementara yang disebut dengan fungsi alih itu adalah output dibagi inputnya, bukan daya ya. Jadi output dibagi inputnya itu belum tentu daya. Kalau daya output dibagi daya input itu disebut efisiensi, maka output dibagi dengan input itu namanya fungsi alih atau transfer function. Gunanya apa? Adanya transfer function tadi. Gunanya adalah kita ingin tahu korelasi atau hubungan antara input dengan outputnya. Nah, dengan adanya input dan output korelasinya tadi, maka kita bisa menentukan kira-kira kalau kita menggunakan input seperti ini, outputnya kira-kira kita bisa prediksi. Nah, ceritanya begitu. Saya ambil contoh adalah seorang teman Anda, katakan namanya A, misalkan. Seorang A itu sangat jago menggambar lukisan. Tapi dia akan melukis apabila apa? Apabila ada duitnya, kan gitu. Nah, sehingga kalau Anda pingin mengetahui atau pingin mengendalikan seorang A, bagaimana dia menciptakan lukisan yang banyak? Ya gampang. Kasih aja input uang yang banyak. Kalau dia satu lukisan biasanya dihargai 10.000, maka kalau Anda kasih 100.000 rupiah, logikanya dia akan memberikan 10 lukisan. Itu namanya sifat, itu namanya karakteristik. Itu makanya kita bisa memprediksi sebuah hasil dari karakter benda atau karakter objek yang ingin kita kendalikan. Itu namanya fungsi alih. Sehingga kita bakal tahu output dibagi dengan inputnya adalah kalau kita pengen outputnya sebanyak apa, maka kita harus memberikan input sebanyak apa. Itu namanya fungsi alih. Nah, fungsi alih dari mana? Kalau kita sudah memiliki persamaan matematis. Nah, contoh tadi adalah sebuah fungsi alih proporsional terjadi apabila memang orang tersebut proporsional. Kita ambil contoh orang si A tadi ya. Bahwa kalau dia dikasih 10.000, dapatnya cuman satu lukisan. Dikasih 100.000, dia dapatnya 10 lukisan. Itu namanya berarti proporsional model matematisnya. Tapi kalau seorang A tadi memiliki sifat integral, maka yang terjadi adalah pada saat saya kasih 10.000, dia satu gambar. Pada saat saya kasih 100.000, ternyata dia memberikan 50 gambar. Lah, bagaimana keterkaitan antara 10.000 cuma satu gambar, tapi kok 100.000 dia 50 gambar? Berarti dia sistemnya integral. Nah, seperti itu kita bisa menebak. Bagaimana persamaannya? Kita bisa cari dengan cara, misalkan biasanya kita menggunakan Excel ya. Kita jumlahkan berapa nilai per waktunya. Lalu kemudian kita akan melihat grafiknya. Dari grafik tadi kita bisa buat persamaannya. Persamaannya apakah dia linear, artinya proporsional, ataukah misalkan non-linear, dia menggunakan persamaan linear dengan pangkat 1 atau pangkat 2, pangkat 3 dan sebagainya. Nah, dengan adanya persamaan matematis tadi, kalau dia terkait dengan waktu akan susah, karenanya kita rubah menjadi Laplace. Kita akan bicara Laplace pada minggu depan, bagaimana merubah dari persamaan yang berbasis waktu menjadi berbasis frekuensi. Tapi intinya setelah kita bisa mengetahui atau punya model matematisnya, kita bisa mengetahui sifatnya. Sifatnya dari mana? Sifat itu bisa ditentukan jika kita sudah mengetahui perbandingan output dibagi inputnya. Nah, begitulah ceritanya. Nah, blok diagram ada dua. Satu open loop, ada yang closed loop. Apa open loop sama closed loop? Open loop itu artinya dia tidak membutuhkan umpan balik. Seperti tadi yang saya ceritakan. Sementara closed loop, dia membutuhkan umpan balik. Apa kelebihannya open loop? Open loop itu tentunya jadi lebih simpel, lebih murah.
lalu kemudian tidak perlu kehandalan atau stability. Nah, seperti apa contohnya? Seperti oven toaster. Kita tekan, kita masukkan roti, lalu kemudian pada 5 detik dia rotinya terangkat atau sudah matang. Atau seperti mesin cuci yang murah, yang Anda pakai timer, yang penting sudah berputar 5 menit. Perkara kotor atau atau sudah bersih bukan urusan kita. Nah, itu namanya open loop. Tapi kalau kita sangat concern, sangat peduli terhadap tujuan kita, maka open loop tidak bisa dipakai. Contoh, saya pingin cucian saya bersih banget, atau saya pingin roti saya tidak boleh ada warna hitam sedikit pun meskipun dia dipanggang pada oven toaster. Maka berarti controllernya tidak boleh open loop. Dia harus close loop atau menggunakan feedback. Kenapa? Karena dia spesifik. Karena dia ketat. Karena dia ingin memiliki toleransi yang rendah. Tapi kalau toleransinya panjang atau toleransinya besar, tidak perlu spesifik, Anda cukup menggunakan open loop system. Seperti menyalakan lampu. Anda menyalakan switch saja, Anda tidak peduli. Sekarang lampunya terang banget atau agak redup ya. Yang penting Anda sudah menyalakan. Dan Anda tidak akan pernah mengecek lagi setiap detik apakah saya sudah menggerakkan saklar. Karena lampunya sudah nyala. Itu namanya open loop. Tapi kalau Anda perlu mengecek terus, benar nggak sih? Benar nggak sih? Detik ini benar nggak sih? Sudah sesuai nggak sih? Itu namanya Anda memerlukan feedback atau monitoring. Open loop seperti ini yang tadi sudah dijelaskan pada gambar mengenai robot, bahwa minimal open loop system dengan block diagram itu harus ada minimal 2. Satu, ada controller atau pengendalinya. Yang kedua, ada yang dikendalikan atau prosesnya. Blok diagram itu merupakan serangkaian elemen dari kotak-kotak dan panah. Nah, kotak-kotak dan panah tadi bisa disusun secara seri, paralel, atau feedback. Nah, ini adalah contoh seri pada slide ke-15. Kalau sistemnya seri, simpel saja. Maka proses 1 dikalikan dengan proses-proses berikutnya. Jadi kalau ada satu proses, kita tinggal kalikan saja. Selanjutnya, sistem paralel seperti apa? Nah, membaca sistem kontrol, blok diagram seperti saya ungkapkan pada waktu kemarin, selalu dari kiri ke kanan. Tidak bisa kebalik. Itu makanya kalau Anda lihat panahnya, selalu dari kiri ke kanan. Tapi kalau ada panah dari kanan ke kiri, itu berarti umpan balik atau feedback. Sehingga Anda bakal tahu apa bedanya paralel dengan feedback. Kalau paralel, panahnya ke kanan. Nah, sistem paralel pada ujung kanan itu artinya dia menambahkan atau mengurangkan tergantung dari nilai sinyal. Kalau nilai sinyalnya negatif, maka dia dikurangkan. Kalau dia sinyalnya positif, maka dia ditambahkan. Itu kurang lebih ya. Feedback itu umpan balik, itu memiliki aturan seperti ini. Kalau ada suatu sistem yang feedback, blok 1 yang atas dengan blok yang kedua yang bawah, lihat blok yang bawah, panahnya adalah ke kiri, bukan ke kanan. Karenanya dia memenuhi aturan ini. Kalau ingin disederhanakan, atau kita buat penggantinya, contoh ini ada 2 blok. 2 blok ini bisa kita sederhanakan menjadi satu sistem blok. Dengan cara rumus di bawah ini. Contoh, yang di atas adalah kita ingin membuat satu blok diagram, kita sebut saja namanya GC. Itu merupakan GS, blok bagian atas, dibagi dengan 1 plus atau minus GS, yaitu blok bagian atas, dikalikan dengan HS, blok bagian bawahnya yang merupakan feedback. Tahu dari mana dia plus atau minusnya?
tergantung dari sisi dekat komparator. Kalau di bagian dekat komparator, dia nilainya positif, maka di sini GS/1 minus GSHS. Sebaliknya, kalau dia negatif, maka justru GS/1 plus GSHS. Ceritanya begitu. Nah, ini ada contoh, example dari sistem blok yang teman-teman bisa lakukan exercise yang nanti Anda bisa kumpulkan. Saya akan berikan linknya kemudian. Sederhana saja, Anda buat tulisan tangan, foto, dan kemudian nanti kirimkan. Saya akan berikan link assignment-nya. Ini adalah sebuah input R dan sebuah output CS. R input tadi mengalami proses. Prosesnya yaitu dia akan di-compare atau dikomparasi dengan feedback H1. Kemudian dia akan diproses dengan G1 dan kemudian dikomparasi lagi dengan suatu sistem G2 H2. Bagaimana sistem tadi? Jika kita jadikan satu, maka adalah seperti blok di bawahnya. RS dikalikan dengan X dikalikan dengan CS. Bagaimana cara membuatnya? Nah, dengan cara ini langkahnya. Pertama, kita pastikan G2 dan H2 menjadi satu blok. Lalu kemudian G2 dengan yang tadi, kalau G2 dengan H2 kita sebut A, maka G1 dengan A-nya bisa kita satukan. Lalu kemudian itu kita sebut B. Dan kemudian kondisi terakhir adalah B digabungkan dengan feedbacknya. Nah, rumus tadi sudah saya paparkan pada slide-slide yang sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itulah sistemnya. Anda akan coba. Dan terakhir materi kita adalah bagaimana kalau kita sudah mengetahui bahwa sistem tadi bisa kita buat karakternya dari output dan inputnya, kita bisa ujikan dengan apa? Dengan unit step, impulse, atau square wave. Seperti ini contohnya. Pada saat kita mengujikan suatu karakteristik yang sudah Anda dapatkan dari fungsi alih, yaitu output dibagi dengan inputnya, itu adalah sifat dari alat Anda atau mesin Anda atau sesuatu yang Anda kendalikan. Untuk mengetahui bagaimana kinerja atau performance atau respon dari sesuatu yang Anda kendalikan setelah Anda tahu fungsi alihnya adalah kita uji dengan unit step, impulse, atau square wave. Nah, pada saat kita uji, nantinya akan ada sinyal. Sinyal tersebut akan bentuknya seperti gambar seperti ini. Di dalam sinyal tersebut akan ada 3 karakter, yaitu adalah karakter berapa waktu sinyal tadi merespon naik. Lalu yang kedua adalah berapa nilai overshoot. Overshoot adalah kebablasan. Yang ketiga adalah steady state error. Apa itu? Rise time atau kecepatan naik adalah pada saat kita analogikan seperti naik motor. Pada saat Anda gas, naik motor, dari diam, Anda gas, tidak mungkin motor Anda langsung dalam 1 detik 100 km per jam. Itu artinya butuh waktu untuk naik dari 0, diam, menjadi 100 km per jam. Nah, berapa kecepatan dia naik? Kalau motor Anda bagus dan harganya biasanya mahal, contoh misalkan Anda punya Ducati misalkan, maka mungkin 3 detik udah 100 km per jam. Sementara kalau Anda motornya Honda Beat, maka Anda mungkin perlu waktu 30 detik untuk sampai 100 km per jam. Artinya rise time-nya lebih lama. Itu makanya motor dengan respon yang cepat rise time-nya pasti lebih mahal karena komponennya beda. Nah,
Lalu kemudian apa yang disebut dengan overshoot? Overshoot adalah kebablasan. Pada saat Anda sudah ngegas, lalu kemudian Anda mendekati 100 km per jam, apa yang Anda lakukan? Gasnya Anda turunin pasti. Kenapa? Kalau enggak pasti bablas 100 km per jam. Karena target Anda hanya pingin 100 km per jam. Pada saat di tikungan Anda pingin 50 km per jam, maka Anda pasti akan mengurangi gasnya. Nah, kebablasan dari target Anda itu namanya overshoot. Pada saat Anda pingin 50 km per jam, Anda gas dari 0, tahu-tahu hampir 50, Anda turunin. Anda lihat di speedometer, bisa jadi nanti 50 lebih. Pada saat Anda turunin lagi, dia kembali lagi ke 50. Begitu sudah 50, ternyata Anda lihat speedometernya nggak fix 50 km per jam, tapi turun sedikit, naikin lagi. Nah itu namanya steady state error. Jadi kondisi steady state itu adalah kondisi saturasi, kondisi jangka panjang yang dia itu seperti bergelombang. Artinya kalau misalkan kita pingin 50 km per jam konstan, itu tidak berarti kecepatan di mobil Anda atau kendaraan Anda atau motor Anda itu 50 km per jam, tapi bisa jadi 50,5, 50,7, 49,2. Nah itu adalah steady state error. Targetnya berapa, tapi ada rentangnya. Kalau rentang Anda sedikit, itu yang paling bagus. Contoh, Anda ingin 50 km per jam. Anda seorang misalkan pembalap motor misalkan, Rossi misalkan. Lalu kemudian kalau dia ingin mempertahankan 50 km per jam konstan, supaya apa? Supaya irit bensinnya. Maka kemudian kalau dia jago, maka dia speedometernya tidak akan terlalu banyak terombang-ambing. Kalau dia jelek gimana? Sistemnya tidak stabil. 50, lalu kemudian 55, lalu kemudian 45, lalu kemudian 30. Speedometernya mondar-mandir. Dan itu mengakibatkan pengendaranya akan tidak stabil. Itu berarti steady state errornya tinggi. Nah, jadi ada 3 karakter pada saat kita menguji sinyal atau menguji sifat dari suatu objek yang akan kita kendalikan, itu dengan cara memberikan sinyal respon, yaitu baik itu kita sebut namanya unit step, impulse, atau square wave. Hasil responnya kurang lebih akan seperti begini. Akan ada karakter kecepatan dia naik, lalu kebablasannya itu berapa, lalu yang ketiga adalah rentang dia sesuai dengan standarnya atau steady state error. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya ingin memastikan saja mengenai kenapa kok kita membuat blok diagram tadi, kita buat penggantinya seperti satu sistem. Itu ibaratnya seperti Anda dalam ruang kelas. Kelas Anda 4Q akan berbeda sifatnya dengan kelas 4H atau misalkan dengan 4A atau dengan 4R. Kenapa? Karena di dalamnya elemennya juga beda. Ada si A, si B, si C, si D, yang setiap elemen tadi adalah proses. Sehingga kalau saya masuk ke ruangan 4Q dan saya masuk ke ruangan 4R misalnya, hawanya atau atmosfernya udah beda. Karena ada di 4Q misalkan orang yang suka nyanyi mungkin. Lalu kemudian ada yang suka bercanda. Sementara 4R mungkin orangnya suka bercanda semua. Pasti begitu masuk pertama kali rasanya beda. Atau kelas misalkan 4 yang lain, misalkan tipenya anaknya santai, maka begitu saya masuk pada tiduran semua. Nah seperti itulah ceritanya kenapa kita bisa membuat suatu karakterisasi dari suatu objek yang akan kita kendalikan. Di dalamnya itu merupakan terdiri dari elemen-elemen yang digunakan. Seperti Anda makan nasi goreng. Kalau Anda makan nasi goreng di warung A, akan berbeda dengan di warung B. Kenapa? Karena kontennya beda. Meskipun sama-sama nasi goreng. Sama seperti itu. Kalau elemennya beda, maka karakternya juga akan pasti berbeda. Nah, karenanya kalau kita mempunyai suatu objek yang akan kita kendalikan, di dalamnya pasti terdiri dari elemen-elemennya.
Nah, sekarang kita balik. Kalau di dalamnya sudah ada elemen-elemen, contoh pada example ini, maka kira-kira blok diagram penggantinya di dalam elemen-elemen tadi kalau digabungkan itu seolah-olah menjadi karakter khas. Karakter khasnya itulah yang kita sebut dengan X. Seperti apa nilai X-nya itu? Itulah yang Anda cari dan Anda gunakan sebagai latihan yang akan dikumpulkan. Cukup tulis tangan, foto, kirimkan. Tidak terlalu susah. Ya, kurang lebih seperti itulah yang sudah saya paparkan sekitar 1 jam ini. 1 jam mungkin lebih 7 menit ya, mohon maaf. Selanjutnya saya minta teman-teman untuk menerapkan bagaimana membuat blok diagram dari kasus yang saya berikan ini, lalu kemudian kirimkan ke link e-learning yang akan saya buat setelah ini. Dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup, dibuat bagaimana langkah-langkahnya sehingga dia jadi satu kotak yang memiliki sifat yang sama. Nah, ceritanya begitu. Jadi seolah-olah seperti gini. Kalau Anda kelas 4 Ki sudah punya karakter sendiri, maka kalau ada orang baru masuk ke 4 Ki, pasti orang tersebut akan terpengaruhi dengan sifat dasar Anda. Contoh misalkan Anda masuk ke satu tempat, contoh misalkan ambil contoh Anda masuk ke masjid, maka suasananya akan berbeda dengan Anda masuk ke kantin. Kenapa? Karena di situ sudah ada sistem dengan karakter atau sifat sendiri. Itu ceritanya. Nah, sama seperti ini. Pada saat di dalamnya terdiri dari elemen-elemen kotak-kotak tadi, itu adalah merupakan komponen pendukung yang merupakan sifat dari sebuah kotak besar. Nah, saya ingin tahu kotak besarnya itu sifat apa saja yang ada di situ. Nah, sehingga contoh misalkan kalau saya ditanya mendeskripsikan bagaimana rasa nasi goreng. Nasi goreng itu ada rasa nasi, satu. Yang kedua ada rasa minyak-minyaknya. Yang ketiga warnanya gelap. Keempat ada ayamnya, ada rasa ayamnya. Kelima ada asinnya, ada pedesnya misalkan. Nah, sehingga kalau dimanapun nasi goreng meskipun rasanya berbeda-beda, tapi elemen utamanya tadi sama pasti. Nah, jadi kenapa ada begitu? Karena di dalamnya itu ada elemen satu. Kenapa dia warnanya gelap? Karena ada kecapnya elemennya. Kenapa dia ada rasanya rasa nasi teksturnya? Karena memang ada nasi yang harus digoreng. Kenapa ada rasa minyak? Karena di situ ada vegetable oil atau minyak gorengnya yang ditambahkan. Lalu kenapa ada gurih, ada pedasnya? Karena di situ ada elemen garam dan elemen mericanya. Sehingga kalau ditanya menjadi sebuah nasi goreng itu apa? Anda bisa menceritakan sifat-sifat dari nasi goreng yang sifat-sifat tadi sebenarnya merupakan campuran dari elemen-elemen yang ada. Nah, sebaliknya tadi Mbak Putri sudah tanya, kalau kita justru punya elemen-elemennya tadi sudah ada kecap, ada merica dan sebagainya. Kira-kira kalau dirangkum menjadi satu, itu namanya apa? Nah, sama seperti ini. Menjadi satu kotak besar, sifatnya seperti apa? Kurang lebih seperti itu.